밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elisa Bedia Novitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasanya dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan pajak atau investasi. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang keempat, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan periode selanjutnya. Yang kelima, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang keenam, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang ketujuh, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. Yang kedelapan, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional serta modal dan di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memberikan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung single step serta bentuk bertahap multi step. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memberikan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti kinerja bisa membantu semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalam berbagai tiga kegiatan utama, di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. 4. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau meningkatkan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingannya yang ada dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Yang kedua, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berada di
satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Yang ketiga, analisis industri. Di samping metode horizontal dan metode vertikal, ada satu lagi, metode dalam analisis keuangan. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibandingkan industri lainnya. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyesuaian finansial yang harus diterapkan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.